Halo Sobat Sehat semua, selamat datang di podcast Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Saya Nafisa Salma yang akan nemenin Sobat Sehat semua selama kurang lebih beberapa menit dalam episode kali ini mengenai pentingnya vaksin HPV pada remaja. Bersama narasumber kita hari ini yaitu Dr. Hervi Wiranti, spesialis obstetri dan ginekologi. Beliau adalah alumni dari Universitas Sriwijaya, bergabung di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dari 15 Juni 2022. Baik, selamat pagi Dokter Hervi. Apa kabar dokter? Selamat pagi, sehat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya dokter. Dan buat sobat sehat semua nih, semoga sehat selalu ya. Oke, tanpa berlama-lama nih dokter, kita langsung aja berbincang seru seputar Oke. topik podcast kita hari ini. Nah, dokter, beberapa waktu yang lalu itu lagi ada berita naik daun banget perihal akan digratiskannya vaksin HPV yang diinisiasikan oleh Kementerian Kesehatan nih dokter. Sebenarnya urgensi apa sih yang sampai membuat vaksin HPV ini harus digratiskan? Seberapa efektivitas vaksin HPV ini membuat saya dan mungkin teman-teman sobat sehat semua yang mau melakukan vaksin HPV untuk terhindar dari resiko kanker serviks? Iya. Jadi kan sebagaimana kita ketahui bahwa vaksin HPV ini fungsinya adalah untuk mencegah dari kanker serviks. Jadi satu-satunya kanker yang punya vaksin itu adalah kanker serviks. Kenapa kemudian ada program pemerintah yang untuk menggratiskan vaksin ini kepada seluruh perempuan di Indonesia? Itu karena pertama, angka kematian tertinggi untuk kanker pada wanita itu adalah kanker serviks. Sementara kita punya vaksinnya. Jadi sayang sekali kalau tidak dilakukan pencegahan dengan menyuntikkan vaksin ini ke semua perempuan mulai dari usia 9 tahun sampai usia 55 tahun. Dan ini sudah jalan programnya ya, jadi sudah mulai di sekolah-sekolah dasar, anak-anak sekolah mulai usia 9 tahun sudah mulai mendapatkan vaksin HPV secara gratis. Gitu ya Kalau untuk dokter. perlindungannya sendiri sebenarnya tidak ada vaksin yang melindungi 100%. Jadi untuk vaksin HPV sendiri ini di beberapa penelitian dan beberapa evidence base itu menunjukkan bahwa angka perlindungannya itu terhadap perempuan yang belum pernah melakukan hubungan seksual atau belum pernah terpapar dengan aktivitas seksual itu semuanya di atas 90%. Jadi tinggi sekali. Ada beberapa variasi 90, 93, 95. Jadi cukup tinggi dan cukup efektif untuk melindungi dari kanker serviks. Berarti efektifnya tinggi banget ya dokter, Tinggi kualitas sekali. 90%. Apakah ada efek samping nih dokter yang mungkin merugikan dari penyuntikan vaksin HPV ini? Apakah bisa menyebabkan menopause dini atau bahkan kegagalan dalam ovarium dokter? Ya, jadi vaksin HPV ini sendiri itu kan mengandung antigen dari LV1 dari yang tidak mengandung DNA dari virus HPV sendiri, HPV virus sendiri. Jadi dia itu dibuat seperti menyerupai sehingga sistem imun dalam tubuh kita akan mengenalinya sebagai virus HPV. Tapi dia bukan terbuat dari DNA atau bagian dari virus itu sendiri. Jadi itu buatan. Kemudian vaksin ini sendiri kan sudah berjalan sejak tahun 2006. Jadi sekitar hampir lebih dari 10 tahun, hampir 16 tahun. Di beberapa penelitian itu tidak menunjukkan efek samping yang berat atau efek samping yang mengakibatkan kerugian apabila kita disuntik dengan vaksin ini. Efek samping yang ditemukan itu hanya efek samping ringan saja, efek samping lokal maupun sistemik itu ditemukan efek samping lokal seperti rasa nyeri pada penyuntikan, rasa pegal, kemudian untuk yang efek samping sistemik ditemukan juga beberapa demam dan juga kalau misalnya ada alergi pada sel ragi karena memang vaksin ini terbuat dari ragi tidak disarankan karena ditakutkan nanti ada terjadinya shock anafilaktik. Kalau isu soal apakah HPV ini aman, apakah membuat seseorang itu mempengaruhi kesuburan perempuan atau menopause itu tidak ada hubungan sama sekali karena dia tidak membuat infeksi dan juga
tidak membuat onkogenik. Jadi bukan zat yang membuat infeksius dan onkogenik. Jadi aman. Apakah ada masalah kesehatan serius berarti dokter setelah vaksinasi ini? Berarti nggak ada sama sekali atau ada cuma sedikit? Tidak ada. Dalam penelitian dan dalam evidence base selama 10 tahun diikuti tidak ada efek samping yang berarti, hanya efek samping ringan saja. Berarti benar-benar manfaatnya baik sekali ya dokter dibandingkan efek sampingnya yang bahkan lebih jauh dibandingkan efek yang baik-baiknya. Yeah. Nah, bagaimana sih caranya kita bisa dapetin vaksin HPV ini dokter? Jadi vaksin HPV ini kan dianjurkan mulai dari usia 9 tahun sampai usia 55 tahun. Untuk mendapatkannya kita bisa berkonsultasi ke rumah sakit, ke dokter obgyn, kemudian dari dokter obgyn nanti akan dilakukan pemeriksaan. Jadi dibagi untuk pasien yang belum pernah melakukan hubungan seksual itu boleh langsung disuntikan. Kemudian untuk perempuan yang sudah menikah atau sudah melakukan hubungan seksual atau sudah terpapar secara seksual itu harus melakukan pap smear dulu. Jadi pap smear dulu, kemudian kita lihat hasilnya apakah layak untuk mendapatkan vaksin atau tidak. Nah, sementara kita bagi sendiri untuk dosis itu kita bedakan melalui usia. Jadi usia 9 tahun sampai 14 tahun usia remaja itu kita menyuntikkan 2 dosis. Dosis pertama, dosis kedua 6 bulan kemudian. Kemudian usia di atas 15 tahun sampai 55 tahun kita menyuntikkan 3 dosis. Dosis awalnya 0 bulan, 2 bulan, kemudian bulan ke-6. Jadi ada perbedaan dosis menurut usia dari yang mendapatkan vaksinnya. Berarti pemberian vaksin ini tuh bertahap juga ya dokter? Iya, bertahap benar. Bertahap. Tadi kan dokter sempat menyinggung perihal apabila sudah melakukan hubungan seksual harus pap smear dulu dan dinyatakan layak. Apakah ada kontraindikasi nih dokter dari pemberian vaksin HPV ini? Ya, jadi karena fungsinya adalah profilaksis atau untuk pencegahan, tentu saja untuk pasien yang terdiagnosis sebagai kanker serviks tidak bisa kita lakukan pemberian vaksin lagi. Saja. Baik dokter. Nah terus dokter kan kemarin itu yang lagi naik daun itu adalah perihal penggratisan tuh dokter. Yeah. Sebenarnya kenapa sih dokter digratisin? Apakah vaksin HPV itu semahal itu? Oh iya, untuk vaksin HPV memang harganya lumayan tinggi. Kita mengenal 3 macam vaksin yang beredar di Indonesia maupun beredar di dunia. Untuk vaksin yang pertama kali beredar itu adalah vaksin Gardasil yang quadrivalen. Quadrivalen itu jadi dia melindungi dari 4 genotype dari HPV itu. Itu dipasarkan mulai tahun 2006. Setelah itu di 2009 muncul lagi vaksin bivalen mereknya Cervarix. Kemudian baru di 2015 Gardasil kembali memproduksi vaksin HPV dengan nanovalen. Jadi dia melindungi 9 dari genotype HPV. Memang harganya lumayan mahal ya. Untuk 1 kali penyuntikan itu harganya sekitar 1 sampai 1,5 juta. 1 kali penyuntikan. Jadi kalau 3 kali penyuntikan bisa sampai 3 sampai 4,5 juta. Jadi lumayan mahal, makanya pemerintah berinisiatif untuk memberikan subsidi dan menggratiskan sehingga bermanfaat untuk melindungi perempuan-perempuan Indonesia dari kanker serviks di masa depan. Berarti manfaatnya banyak banget walaupun mahal jadi tetap worth it ya dokter. Iya, karena manfaatnya harga dari vaksinnya sendiri itu tidak seberapa apabila kita harus melakukan pengobatan atau kemoterapi akibat terpapar dari kanker serviks. Kan kalau kemoterapi jauh lebih mahal. Jadi memang sebaiknya karena program ini sih baru digratiskan untuk anak-anak sekolah ya, anak-anak remaja di sekolah dasar. Kemudian di usia dewasa sih belum ada regulasi pemerintah ke arah situ. Tetap ada baiknya kita melindungi diri kita sendiri agar tidak terkena dari kanker serviks. Baik dokter. Nah selain dari manfaat-manfaat yang tadi dokter sudah sebutkan perihal pencegahan kanker, apakah vaksin HPV ini bisa melindungi wanita dari masalah kesuburan lainnya nih dokter? Melindungi kalau dari masalah kesuburan sebenarnya vaksin HPV ini tidak ada hubungan. Cuma ada beberapa penyakit kelamin yang berhubungan dengan
infeksi dari HPV virus ini. Jadi itu seperti kutil kelamin, itu juga terlindungi apabila kita sudah mendapat vaksin serviks ini. Berarti yang dilindungi itu bukan cuma dari kanker aja, tapi Iya, dari benar. hal-hal lainnya Iya, juga. Manfaatnya terutama banyak sekali. penyakit menular seksualnya. Baik dokter, pertanyaannya sebenarnya sudah terjawab semua nih dokter. Mungkin dokter ada pesan-pesan tambahan nih buat teman-teman semua. Kenapa sih kita harus banget nih ngelakuin vaksin HPV ini, terutama buat remaja-remaja? Ya, jadi dari awal karena kita tahu perlindungan maksimalnya itu dimulai dari remaja. Jadi sedini mungkin kita harus mendapatkan vaksin ini untuk melindungi diri kita sendiri. Karena kan dari penelitian yang terbaru, terpaparnya vaksin kanker serviks ini bukan cuma secara seksual, tapi ada juga paparan melalui non-seksual. Jadi semua kita tuh beresiko untuk terkena kanker serviks. Dan sayang sekali jika kita tidak melindungi dengan vaksin serviks, karena kanker serviks ini kita punya profilaksis vaksin. Sementara ada beberapa kanker lain yang menyerang perempuan seperti kanker payudara kan tidak punya vaksin sama sekali. Jadi karena ada vaksinnya, terus juga melindunginya juga angkanya tinggi, ada baiknya kita segera secepat mungkin untuk melindungi diri kita dari kanker serviks. Baik, terima kasih dokter. Wah, teman-teman ternyata banyak banget manfaat dari vaksin HPV nih. Dan gak berhubungan juga sama kesuburan wanita ternyata. Jadi tunggu apa lagi, jangan lupa vaksin HPV ya. Nah gak kerasa kita udah di ujung waktu. Udah ngobrol banyak-banyak juga tentang pentingnya vaksin HPV pada remaja nih sama dokter. Seru banget kan obrolan kita hari ini. Kesimpulan dari tema kita hari ini adalah seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa vaksin HPV itu ternyata penting banget dan kalau bisa dilakukan dari dini nih. Nah, untuk menutup sesi podcast kita pada hari ini, aku punya pantun nih. Ibu Haja pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan. Dadah!